Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan terus menopang kita. Dan kiranya Tuhan yang tetap memelihara akan seluruh hidup kita. Pada hari ini marilah kita merenungkan firman Tuhan sebagai petunjuk perjalanan hidup kita dan kekuatan kita untuk boleh menjalani hidup ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur lagi kepadamu Tuhan, karena begitu besar pertolonganmu yang kami alami. Bukan saja hanya Engkau menyertai kami dan memberkati kami hari demi hari, tetapi topangan itu kami rasakan begitu luar biasa. Sangat amat ajaib. Kami masih hidup. Dan lebih lagi ya Tuhan, oleh karena Engkau telah menyelamatkan kami dari belenggu dosa, dari belenggu iblis di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Layakan kami oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya Roh-Mu yang menolong kami untuk dapat menerima dan memahami akan kebenaran firman-Mu, dan kami dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Terima kasih Tuhan. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya. "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya. "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan pada hari ini adalah di tengah ketidakberdayaan pasti ada jalan keluar. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perhatikan perkataan perempuan ini. Ia berkata demikian, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Di dalam ayatnya yang keempat. Saudara, perempuan yang diceritakan di dalam firman Tuhan ini adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Ia mempunyai 2 orang anak, dan anaknya ini mau diambil oleh penagih hutang untuk dijadikan budak.
kalau kita merenungkan keadaan perempuan ini, betapa mirisnya, betapa dia ini adalah sangat kasihan. Ya, saudara, sudah miskin, banyak hutang, bahkan anaknya mau diambil, mau dirampas sebagai ganti atau untuk membayar hutangnya. Saudara, kita bisa bayangkan bagaimana kondisinya. Pasti begitu susah hatinya dan ia tidak berdaya karena tidak punya apa-apa untuk hidup. Jangankan untuk membayar hutang, untuk biaya hidup sehari-hari aja tidak cukup. Saudara, penderitaan demi penderitaan itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Ya, mungkin saja janda ini bisa saja di dalam hatinya berkata, Tuhan, di manakah Engkau Tuhan? Di manakah Engkau ya Tuhan Allah, di mana suamiku dulunya melayani Engkau? Saudara, suami janda ini adalah seorang nabi. Ia melayani Tuhan. Bisa jadi janda ini mempertanyakan keberadaan Allah. Karena apa, saudara? Karena pekerjaan suaminya dulu adalah melayani Tuhan. Dulu suaminya adalah pelayan, seorang nabi. Tentu di dalam hatinya, lihatlah penderitaanku, ya Allahku, ya Tuhanku. Betapa penderitaan, betapa terhina, betapa terjajah. Masakah Engkau ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang suamiku layani selama ini, mengabaikan kami sedemikian rupa? Saudara, ia tidak berdaya dan ia sampaikan itu kepada hambanya, hamba Tuhan yaitu Elisa, bahwa ia tidak punya apa-apa, ia tidak berdaya, dan ia memohon, tolonglah aku, ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, memang kemiskinan, penderitaan, dan penantian bisa membuat kita tidak berdaya. Kita bisa kehilangan pengharapan. Namun demikian, saudara, di dalam ketidakberdayaannya, janda ini datang mencari hamba Tuhan. Dan yang menjadi nabi Tuhan pada masa itu adalah Nabi Elisa. Dia datang ke alamat yang tepat, meminta pertolongan dari hambanya, yaitu Nabi Elisa. Apa artinya ini, saudara? Yaitu bahwa janda ini tidak menyerah begitu saja dan ia tidak putus pengharapan. Ia masih ingat bahwa Tuhan ada. Ia masih ingat perjalanan hidupnya di masa lampau, bahwa Tuhan telah menolong mereka di masa-masa yang telah mereka lewati. Dan ia percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolongnya di saat dia tidak berdaya, di saat ini dia tidak punya apa-apa. Dan akhirnya, saudara, bersama Tuhan ia menemukan jalan keluar. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya janda ini tidak benar-benar tidak punya apa-apa. Ia masih punya sebuah buli-buli berisi minyak. Dan melalui apa yang masih ia miliki ini, Nabi Elisa memulihkan kondisi dari janda ini dan kedua anaknya. Elisa menyuruhnya meminjam sebanyak mungkin bejana dari tetangganya. Dan lihat, saudara, di dalam iman percayanya kepada Tuhan terjadilah keajaiban, terjadilah mukjizat. Dari buli-buli itu keluarlah minyak tidak berhenti. Keluarlah minyak dan mengalir terus saat semua bejana terisi penuh. Dan dari penjualan minyak itulah janda ini bisa melunasi, bisa membayar seluruh hutangnya, dan bahkan berlebih.
dan dia gunakan untuk kelanjutan hidupnya bersama dengan anak-anaknya. Sungguh ajaib, sungguh luar biasa cara Tuhan untuk menolong siapapun yang tidak pernah terpikirkan. Mungkin bagi kita sekarang ini yang sedang terjepit dalam keadaan sulit dan susah dan tak berdaya, mungkin kita berkata tidak punya apa-apa. Tetapi lihat saudara, apa yang masih ada. Dan jangan menyerah. Datanglah dan mohonlah pertolongan Tuhan. Yakin bahwa Ia sanggup menolong saudara. Dan percayalah kepadanya. Ia punya jalan keluar. Ia punya 1001 cara untuk menolong setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pelajari dari kisah janda ini dan 2 orang anaknya, yaitu bahwa di dalam penderitaan janganlah mudah menyerah dan jangan mudah putus asa. Yakinlah kepada Tuhan. Bawalah penderitaanmu, bawalah kesulitanmu kepada Tuhan. Carilah Dia. Sampaikanlah kepadanya. Ceritakanlah kepadanya apa yang sedang engkau alami. Bagaimana penderitaanmu, bagaimana kesulitanmu. Dan yakinlah bahwa Tuhan itu baik. Dan Ia sanggup menolong saudara. Ia sanggup memberikan jalan keluar bagi saudara. Kiranya melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan terus menguatkan dan meneguhkan akan iman kita. Dan marilah, datanglah kepadanya, carilah Dia, dan sampaikan kepadanya keluh kesah dan kesulitan dan kebutuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kalau pada hari ini kami boleh merenungkan firman, kami boleh belajar dari seorang janda dan kedua anaknya yang begitu menderita, bahkan mereka terancam anaknya diambil sebagai pembayar hutang, untuk membayar hutang dari janda ini. Tetapi Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Ketika orang yang percaya kepadamu dalam kesulitan, sehebat apapun kesulitan itu, Engkau sanggup memberikan jalan keluar. Melalui minyak di dalam buli-buli yang masih ada di rumah perempuan ini, Engkau menolong mereka. Dan bahkan lebih. Ya Tuhan, kami yakin bahwa Engkau Allah yang peduli dengan kami juga pada saat ini. Tuhan, tolonglah setiap kami. Ada banyak di antara kami, ada banyak di antara jemaat ini yang dalam kesulitan. Dan kiranya Engkau Tuhan yang memberikan jalan keluar. Dengarlah doa kami dan kuatkanlah pengharapan kami, supaya jangan putus asa di dalam menghadapi kesulitan kehidupan ini. Tolonglah mereka yang sakit, ya Tuhan. Ulurkanlah tanganmu untuk menjamah dan menyembuhkan. Dan serta juga biaya yang dibutuhkan, kiranya Tuhan cukupkan. Demikian juga berkatilah kiranya, ya Tuhan, akan jemaat-jemaat yang lanjut usia. Tuhan, tolong mereka untuk menguatkan iman mereka. Demikian juga kami berdoa, berkatilah seluruh jemaat, pekerjaan mereka, usaha mereka, kiranya Tuhan jaga sehingga menghasilkan. Berkatilah bangsa kami Indonesia. Bawalah bangsa ini semakin lebih baik dan semakin maju. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.